Catri ini? Karena kan lagi ramai juga di media sosial. Aduh, takut. Sebenarnya aku nggak udah selesai masalahnya sama Dokter Richard gitu. Jadi aku sudah nggak ada masalah gitu karena Dokter Richard sendiri juga sudah meminta maaf. Cuman banyak fans yang banyak fans bodong atau fans nggak tahu ya, karena aku lihat di situ banyak di private dan nggak ada followernya. Itu banyak banget itu akun gitu ya? Iya, banyak banget gitu Mbak. Jadi sampai gila ini gitu. Tapi kan nggak mungkin juga aku mau tutup komen. Aku bukan orang yang kayak gitu kan. Jadi mereka bilang bahwa kenapa kamu baper, dokter kan sudah minta izin sama kamu. Maksudnya minta izin dan sudah nge-DM, tapi kamu aja yang nggak pernah lihat DM-nya gitu. Ya sebenarnya kalau ngomong mengenai DM itu setelah di YouTube tayang gitu 6 hari. Setelah tayang 6 hari baru ada DM dokter, itu pun setelah aku tegur gitu, karena memang aku merasa bahwa aku tidak seperti yang ada di edukasi itu gitu. Jadi aku berhak untuk mengatakan bahwa lagian juga orang dokter nggak sebut nama, tapi gambarnya aku loh Mbak. Arek bayi tahu lah aku ke Dewi Persik gitu loh. Jadi maksud aku ya, aku bilang tolong dong di take down gitu. Ternyata nggak di take down tapi di blur. Terus banyak juga yang menyalahkan, kenapa nggak menyalahkan artikelnya. Mbak, aku tuh sebagai public figure yang bekerja sama, yang ada hubungannya dengan media entertain. Yang namanya hiburan itu jangan terlalu baper, jangan terlalu ya tegang gitu kan. Jadi pemberitaan apapun tentang aku, baik itu benar ataupun tidak, tergantung bagaimana kita melihat gitu. Jadi kan take and give, kalau misalkan itu tidak benar ya kita bisa bilang itu klarifikasi, itu tidak benar, kan seperti itu. Jadi enggak, karena memang ini kan hiburan bukan edukasi. Media entertainment itu kan hiburan, bukan edukasi yang sifatnya seperti kayak dokter ini kan menyampaikan sesuatu yang sifatnya penting, edukasi lah. Kalau kayak kita ini kan hiburan, media entertainment, gosip dan yang lain-lain. Dewi Persik kata Dewi Persik akan cerai begini-gini padahal belum tentu cerai. Dewi Persik itu kan udah biasa gitu loh. Jadi tergantung bagaimana masyarakat aja untuk menilai, bukan berarti asal main comot. Makanya kan carilah berita yang valid. Kan aku ada biodata, ada nomor manajer aku, ya tinggal telepon aja manajer aku, meminta maaf, minta tolong, atau benar nggak berita ini, gitu aja kok. Aku orangnya simple, nggak mau rame-rame, nggak mau berisik. Yang berisik itu akun-akun bodong, akun-akun yang di private aku nggak tahu, itu doang. Akhirnya yang tadinya aku itu nggak kepengen tahu tentang itu, jadinya aku akhirnya cari tahu sebenarnya edukasinya dokter ini kayak apa sih. Akhirnya aku lihat YouTube-nya, terus aku lihat wah kasar banget gitu. Maksudnya aku ya yang aku tahu, yang aku pelajari sedikit banyak aku tahu. Seharusnya sih kalau ingin mereview sebuah produk itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh mengucapkan merek. Terkecuali yang berhak mengucapkan itu ya yang berwenang dengan BPOM itu setahu aku. Jadi aku hanya memberikan wawasan yang aku tahu untuk berbagi aja, bukan maksud untuk mencampuri, karena masalahnya Karpus sendiri sampai sekarang aku nggak tahu. Cuman di situ ada kata-kata akun-akun yang bilang bahwa alah lu kan artis, cuman hanya bisa menerima endorse, yang lu nggak mau tahu akibat yang terjadi untuk wanita kalau menggunakan krem abal-abal. Saya tidak mendukung produk abal-abal loh. Saya itu sudah punya standar atau prosedur endorsement di mana harus BPOM, dan saya juga saya juga nggak bego-bego amat kali Mbak. Setiap item tuh pasti ada nomornya dari BPOM. Apa iya cuman produknya doang BPOM? Kan nggak mungkin. Misalkan nih ada krem malam, krem pagi, toner misalkan. Ini kan 3 item nih. Setiap item ini pasti ada nomor yang berbeda. Gitu loh. Jadi saya nggak bego, say, gitu loh. Jadi nggak semua orang yang kamu kasih saran itu bego. Maksudnya kayak akun-akun yang seperti itu. Tapi waktu itu Richard Lee sendiri minta maafnya lewat langsung atau mungkin komunikasi sama DM. dulu? DM. Kan nggak mungkin Mbak, jutaan orang yang nge-DM aku Mbak. Saya nggak mungkin bukain satu-satu DM saya gitu loh. Jadi nggak mungkin aku mau bukain ini belum yang lain nih, 99 request. Nggak mungkin aku mau bukain ini. Di sini kan ada namaku Dewi Persik. Tinggal ada kontak personnya.
Berarti Gimana Rika nih? sendiri belum resmi minta maaf ke Mami ya, Belum. hanya DM tapi Mami belum baca juga ya. Sudah saya baca, tapi bukan saya yang baca, tapi tim saya yang baca karena Instagram ini dipegang bukan hanya saya, tapi manajemen saya juga tahu Instagram ini. Jadi salah satu contoh kalau memang ini kan tinggal ngomong aja, di sini kan ada kontaknya Mbak. Kontak person. Nomor WA aja atau telepon selesai kan gitu. Jadi saya tuh dibilang baperan lah. Ini kita bicara bisnis, aku adalah brand. Kalau jangankan aku bukan artis, emang fotonya Mbak ditaruh di konten orang, terus kemudian Mbak diberitakan sesuatu yang tidak sesuai, bagaimana Mbak? Orang biasa aja saya tanya, pasti kan nggak marah, saya nggak marah, saya cuman ngapain ya foto saya ditaruh di situ ya dok? Artikel itu juga nggak benar adanya, saya nggak pernah dirawat sama dokter itu. Tapi kalau saya kenal sama dokter yang ngaku-ngaku itu, iya, gitu loh. Jadi tolonglah mencari berita itu yang valid, itu maksud saya. Begitupun juga tentang sebuah produk yang berhak menyatakan produk ini bagus atau tidak. Setahu saya kan bukan dokter, tapi saya masyarakat umum yang belajar tentang BPOM. Karena saya pengen punya bisnis makanan, pengen punya bisnis kosmetik, makanya saya belajar nih tentang BPOM. Gimana caranya saya? Caranya adalah apabila memang produk kita itu berbahaya, kita langsung mengfollow up atau melaporkan ini kepada pihak yang berwenang dan BPOM. Di situ kalau misalkan kita mau dicekin di laboratorium, harus ada kewenangan dari pihak yang berwajib. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba semua orang mereview produk orang ya, terus kemudian langsung bilang ini jelek walaupun profesinya seorang dokter. Aku tidak setuju itu gitu loh, karena bagaimanapun kita harus punya kode etik berdagang, kode etik beredukasi, itu harus, setahu saya. Maaf ya, saya kan orang bodoh, tapi saya itu lagi belajar nih Mbak, gitu, supaya saya itu pinter. Jadi Mami ada itu nggak sih niatan untuk jalur ngirim ke meja hijau juga, karena kan ini kan bisa dibilang ada foto Mami walaupun nggak nyebut nama Mami sendiri gitu kan, dan banyak artikel Itu juga yang saat ini yang ditayangkan di YouTube dokter itu sudah diedit bahasa dan juga foto saya gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba-tiba saya diserang bahwa lu baper aja, di situ loh dokter udah ngeblur kamu di blur fotonya. Kalian nonton itu baru say. Yang kemarin 6 hari yang lalu itu udah nonton belum? Itu foto saya terpapang nyata pakai baju merah, tulisannya kalian bahwa saya adalah salah satu artis yang menggunakan jasa dokter abal-abal gitu. Tahun itu saya lagi dirawat oleh dokter Senopati Skin Center, dokter Aryani. Mungkin si dokter ini belum jadi dokter mungkin gitu. Gitu. Cukup, terima kasih. Oh lagi? Gitu. Jadi itu yang terkait klarifikasi apa soal Khadijah bilang di blog Kinar itu gimana Kak? Gini loh Mbak, kan aku buka ya, Iya, aku nggak apa-apa. ngapain napas gue, jaga jarak ya say, takut muncrat say. Terus udah gitu kan gini, aku buka maaf ya say, Iya, bukan nggak apa-apa. karena gini. Jadi kan aku kan live itu ceritanya, terus kemudian aku membahas mengenai kandungan yang berbahaya di produk itu. Aku langsung bilang alangkah lebih baik supaya tidak terjadi polemik dan provokasi untuk menyebutkan sebuah merek, mendingan langsung laporkan kepada pihak yang berwenang dan kepada BPOM. Dan nanti dari situ nanti kan pasti kan sama pihak kepolisian produknya itu pasti akan disita, kemudian diamankan, kemudian lalu polisi itu independen lab independen polisi. Jadi bukan terus gue punya barang gue beli sendiri terus kemudian gue buka sendiri terus kemudian gue kasih ke lab terus kemudian tolong dicek, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalaupun harus dicek itu harus ada saksi atau ada saksi terkait, nggak bisa sembarangan. Kita itu negara hukum, harus ada aturannya. Setahu saya kayak gitu. Nah kalau kayak begitu aku mending buat konten juga Mbak. Aku bikin konten, aku ambil nih produk-produk orang, lumayan viewer gue menaik kan, iya kan, viewer gue naik, lumayan edukasi. Jadi gue tinggal lumayan dapat AdSense dari YouTube bisa ratusan juta. Ya cuman di lab paling berapa puluh juta sih. Ya kan? Keuntungan kan buat gue gitu. Jadi apalagi sampai naruh foto-foto artis yang belum tentu beritanya valid. Nah di situ aku bilang
bahannya itu kalau nggak salah namanya apa ya, apa ya gitu, gitu loh, belibet ngomong itu karena memang aku sendiri nggak paham tentang farmasi dan obat-obatan, Mas. Jadi kalau aku kan, kalaupun aku nggak bisa menyebutkan hidrokinoin ya. Nah, hidrokinon, itu kan belibet lagi kan. Ya itu wajar. Namanya aku bukan orang yang kerja di farmasi atau bagian obat-obatan. Emang kalian yang tahu ngomong bahasa itu juga belum tentu ngerti bahan hidrokinon itu apa, ininya seperti apa, kan nggak tahu. Tapi yang aku tahu adalah aku adalah warga negara yang baik, yang harus taat kepada peraturan hukum yang berlaku, di mana kita itu punya adab untuk menyampaikan suatu pesan, baik itu profesinya dokter atau seorang penyanyi. Kalau katanya banyak orang, udahlah lu tuh nyanyi aja, nggak usah ikut campur dokter. Saya penyanyi yang goblok, jadi saya harus belajar dan saya harus cari wawasan mengenai ini. Karena apa? Saya bukan hanya ingin jadi penyanyi, aku juga ingin jadi pengusaha, di mana suatu saat nanti apabila aku kerja sama dengan dokter, aku bisa mengerti gitu. Kan pasti kan orang itu ingin menjatuhkan sebuah produk itu banyak, Mbak. Pasti banyak. Namanya juga dunia bisnis. Misalkan ya aku punya produk ini, punya Dewi Persik itu ada merkurinya misalkan. Kita nggak bisa menyebutkan merek begitu saja. Kita itu negara hukum di mana sudah ada porsinya masing-masing, sudah punya kewenangan masing-masing itu untuk menyampaikan itu. Dan apa-apa mengenai endorse itu ya, jangan lu mah artis cuman bisa terima cuan aja. Lu nggak mau tahu lu bahwa masyarakat itu banyak yang celaka karena produk abal-abal. Sekali lagi ya, bukan saya mendukung produk abal-abal yang mengandung sesuatu yang bahaya, bukan loh, jangan salah persepsi. Dan saya sebagai seorang artis juga manusia biasa, di mana di saat saya mendapatkan endorse atau mendapatkan iklan, saya otomatis punya prosedur tersendiri. Salah satu contoh, harus BPOM. Lah kalau misalkan kayak begini, tiba-tiba orang tuh bilang, tapi kan itu ada kandungan bahaya, kata dokter ini, kata dokter itu, kata dokter ini. Sekarang ini masyarakat itu harus percaya kepada siapa? Badan BPOM ini penting nggak sih buat kita? Kalau misalkan BPOM ini di nomor 2 kan, ya udah saya akan tanya sama dokter Richard. Jadi kalau misalkan aku mau mengeluarkan produk kosmetik, saya boleh nggak tanya sama dokter Richard, aman atau tidak? Akhirnya kan aku seperti orang awam akan bertanya seperti itu. Jadi alangkah lebih baik kalau memang dokter Richard ini sebagai siapa, sudah punya kewenangan nggak untuk melihat sebuah produk dan berstatement merek